Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 29 Maret tahun 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, karena Engkau telah membimbing kami dari hari ke hari, melindungi kami, menjagai kami, bahkan Engkau sudah memberkati kami pada hari ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau hadir di setiap perkumpulan di mana nama-Mu disebut. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini, juga Engkau hadir di setiap rumah tangga kami, di setiap keluarga kami, dan Engkau siap untuk memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, yang mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing anak-anak kami juga untuk dapat mengenal Engkau sejak masih kanak-kanak, sehingga mereka juga boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menyembah kepada Engkau, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama nyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita mengangkat Alkitab kita dan mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah kebaikan Tuhan di tengah badai. Kebaikan Tuhan di tengah badai. Ayat firman Tuhan saya kutipkan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah bagian dari cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengarungi danau Galilea, dan di tengah danau mereka ditimpa oleh angin tofan yang begitu dahsyat. Murid-murid ketakutan, tetapi saudaraku ketika mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menghardik angin dan badai yang begitu hebat dengan kata-kata diam, tenanglah. Dan dikatakan lalu angin itu reda, danau pun menjadi teduh sekali. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita pada hari ini, yaitu agar setiap kita dalam situasi sekarang ini, kita belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita ada yang mengalami kekhawatiran, ketakutan dengan situasi yang sekarang begitu mencekam, bukan hanya di kota kita, tapi di berbagai daerah, di mana-mana kita melihat ada semacam perasaan yang begitu mencekam. Saudara, tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita saudaraku mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, pembacaan kita Markus pasal yang ke-4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41.
Saya bacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, 35 sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam pembacaan ini, peristiwa ini terjadi bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Bagian pertama, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang. Jadi, menyeberangi danau ini adalah atas inisiatif dari Tuhan. Tuhan berkata, marilah kita pergi ke seberang. Kita bertolak ke seberang, artinya Tuhan yang mengajak mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin membawa kita kepada suatu kehidupan yang dinamis, bukan kehidupan yang monoton, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang bergerak terus, maju terus. Nah, saya percaya bahwa di depan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kemudian yang kita melihat berikutnya, Tuhan menyerahkan kendali perahu dalam kekuasaan murid-murid. Tuhan menyerahkan kendali perahu ke dalam kekuasaan murid-murid. Ya, saudara-saudara, jadi Tuhan mengizinkan merekalah yang mengendalikan perahu, itu adalah bagian mereka yang mengendalikan, yang mengemudikan perahu itu. Dan kita melihat kemudian dikatakan datanglah taufan yang sangat dahsyat. Ternyata di situ ada kuasa gelap yang hendak merintangi perjalanan murid-murid. Sehingga dikatakan taufan melanda begitu dahsyat. Dan kemudian apa yang terjadi? Murid-murid berteriak memanggil Yesus. Mereka berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita ini binasa? Nah, saudara, kemudian kita melihat berikutnya, Yesus menghardik angin badai. Lalu dikatakan laut tenang kembali dan murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka terheran. Saudara-saudara, mari kita melihat apa sih yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Kita tahu bahwa para murid ini sebagian besar mereka adalah para nelayan yang sudah terbiasa dengan laut, dengan gelombang, dengan badai. Mereka sudah tahu bagaimana cara menangani, cara melepaskan diri dari amukan badai. Ya. Tetapi saudara-saudara, ternyata badai yang mereka alami pada hari itu adalah badai yang berbeda dengan biasanya. Tadinya murid berpikir, oh ini hanya sekedar badai biasa.
Tapi lama-kelamaan badai ini menjadi luar biasa. Dan mereka belum pernah ditimpa badai yang begitu luar biasa sampai dikatakan air laut itu masuk ke dalam perahu. Ombak begitu besar bergulung-gulung masuk ke dalam perahu. Dan mereka belum biasa dengan ini, dengan peristiwa ini. Karena itu mereka berteriak kepada Yesus. Mereka ketakutan. Saudara-saudaraku, berarti yang dialami oleh murid-murid adalah badai yang tidak biasa. Ya, badai yang luar biasa. Nah, kita melihat Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan menegur mereka, saudara. Ya, jadi ketika badai itu datang, mereka ketakutan luar biasa. Ada dua ketakutan yang saya temukan di dalam perikop ini. Yang pertama takut mati. Jadi waktu badai itu datang menimpa perahu mereka, ada ketakutan, yaitu takut mati. Saudara-saudara, tidak bisa disangkal bahwa setiap kita menghadapi ketakutan seperti ini. Semua kita, dan sekarang di dunia ini, semua orang-orang di dunia ini mengalami yang namanya ketakutan akan kematian. Melalui penyakit yang merebah pada hari-hari ini, yang begitu dahsyat, dan itu membuat orang takut mati. Wajar? Ya, saya rasa kita mungkin berkata wajar saja kalau orang takut mati. Ya. Tetapi bagi Tuhan, hal itu adalah bukan sesuatu yang wajar. Karena Tuhan berkata, "Kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Mana kepercayaanmu?" Saudara-saudaraku, nah ketika Tuhan sudah meredakan danau dan angin itu menjadi reda, laut itu menjadi teduh, sekarang mereka dikatakan di dalam ayat itu, maka ketakutanlah mereka. Ya. Bahkan di dalam ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut. Sangat takut. Nah, ketakutan yang kedua, ada unsur ketakutan kepada siapa gerangan orang ini. Yaitu ketakutan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya yakin di sini ketakutan yang kedua adalah merupakan ketakutan yang ada unsur positifnya, yaitu takut kepada Tuhan. Ternyata guru yang mereka ikuti, yang mengajar mereka bersama-sama dengan mereka setiap hari, adalah guru yang berkuasa atas danau, berkuasa atas angin, guru yang dahsyat, guru yang hebat, guru yang luar biasa. Danau takluk, angin takluk kepada gurunya. Sehingga mereka bertanya, siapa sebenarnya guru kita ini? Ada rasa kagum, takut, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat di sini, ketakutan yang kedua ini adalah takut akan Tuhan. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah seperti ketakutan yang pertama, yaitu takut akan mati. Tapi takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang takut dalam pengertian menghormati Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya, berdaulat atas hidup kita.
Puji nama Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan ada di dalam perahu kok badai masih tetap ada? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa saya sudah ikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok saya masih punya masalah, saya masih diberi masalah ini, masalah itu. Kenapa masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi. Kok bisa seperti ini? Ada orang banyak bertanya seperti itu. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah mengikuti firman Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari. Tapi kenapa ada masalah? Banyak orang tidak mengerti, saudara, dan mulai menyalahkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Tapi marilah kita membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya bacakan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Rasul Yakobus menjawab setiap pertanyaan kita yang bertanya, kenapa saya sudah ikut Tuhan tapi masih mendapat pencobaan? Dikatakan di sini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Karena yang dinamakan pencobaan itu datangnya tidak diundang. Dan kita tidak mengharapkan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengharap. Tapi bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita tahu bahwa ketika masalah itu datang, itu adalah ujian supaya kita semakin tekun. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ketiga saja sampai ayat yang ke-7. Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas, saudara, Rasul Petrus berkata bahwa bergembiralah akan hal itu. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Rasul Petrus berkata, bergembiralah. Saudara, memang kalau kita mau mempunyai iman seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada hal-hal yang kontradiksi yang harus kita lakukan. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Sebab apa dikatakan, ujian terhadap imanmu ini
mendatangkan pemurnian. Pemurnian. Dan kita tahu saudara, dikatakan kita hidup pada akhir zaman. Ya, jadi iman kita perlu dimurnikan seperti emas yang dimurnikan. Haleluya. Pada akhirnya kita melihat di sini murid-murid mereka mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai. Haleluya. Mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai. Kita melihat yang kedua, saudara. Saya kutipkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, saya bacakan Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi saya katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah merupakan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Karena rasa syukur yang dialami oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara-saudaraku, dia mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Nah, saudara, Mazmur 34 ini menceritakan tentang kisah bagaimana Daud dikejar oleh Saul, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Dari kitab 1 Samuel itu diceritakan bahwa Daud karena dia takut kepada Saul, hendak dibunuh oleh Saul, maka Daud berpikir, aku harus menyelamatkan diri. Kemana aku harus menyelamatkan diri? Lalu dia berpikir, oh kalau saya pergi ke Gad, ke satu kota daerah orang Filistin, kalau aku pergi ke Gad, barangkali di sana Saul tidak akan berani mengejar aku. Sebab yang sudah-sudah, kemanapun Daud pergi, selalu dikejar oleh Saul. Dan hari itu dia berpikir, kalau aku pergi ke Gad, pasti Saul tidak akan berani mengejar aku. Karena Saul akan berhadapan dengan orang Filistin. Tetapi saudara, kita melihat ketika dia sampai di Gad, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan ternyata salah. Sampai di Gad, orang-orang kota Gad menangkap Daud dan membawa kepada Akis Abimelek. Ya, lalu para punggawa Raja Akis ini berkata, inilah Daud yang telah dinyanyikan oleh orang-orang Israel, perempuan-perempuan Israel yang berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Inilah orangnya, kita tangkap. Saudara, apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh Daud meleset. Dia pikir akan aman. Dia pikir tidak akan dikejar oleh Saul. Tapi ternyata, ya, dia bukannya tidak dikejar oleh Saul, memang tidak dikejar oleh Saul, tapi justru dia masuk ke dalam perangkap orang-orang Filistin. Dan rasanya hari itu Daud siap untuk dibunuh. Saudara-saudara, tetapi kita melihat Tuhan mengadakan suatu pembalikan keadaan. Di satu situasi yang sangat kritis, situasi yang sangat mendesak, Daud melakukan suatu perbuatan yang gila, satu perbuatan yang di luar nalar.
Apa yang dia lakukan? Di situ dia berpura-pura menjadi orang gila. Ya, mungkin dia ketawa-ketawa sendiri, dia menggores-gores pintu dengan tangannya, air liurnya meleleh. Sehingga Akis berkata, loh, ini orang gila. Apakah aku kekurangan orang gila? Sehingga kalian membawa orang gila ke hadapan aku. Suruh pergi. Usir dia. Saudara, ya zaman itu belum ada psikolog yang bisa mengetes apa ini orang gila, apa pura-pura gila. Tapi drama yang dilakukan oleh Daud sempat membuat Raja Akis percaya bahwa Daud sedang dalam keadaan gila. Saya percaya bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Sehingga ketika Daud sudah diusir, disuruh pergi, saudaraku, Daud memuji Tuhan. Dia selamat dari bahaya yang mengancam dirinya. Luar biasa ya. Nah, itulah sebabnya dia menulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Dia mendaftar bagaimana Tuhan menolong, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Sepanjang Mazmur 34, beberapa kalimat, beberapa pertolongan, daftar pertolongan dia tuliskan di dalam Mazmur 34. Dalam ayat yang kelima dikatakan, dia melepaskan kita dari rasa takut. Dalam ayat 7, 18 mengatakan, dia menyelamatkan kita dari kesesakan. Ayat yang ke-8 dikatakan dia mengutus malaikatnya berkemah sekeliling kita. Ayat yang ke-10 dikatakan dia menyediakan kebutuhan kita. Amin. Bahkan ayat 13 dia memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Ayat yang ke-16 dia mendengar doa-doa kita. Ayat yang ke-19 dikatakan dia menghibur kita dengan kehadirannya. Dan ayat yang ke-23, dia menebus kita. Dari daftar ini saja, saudara, dari daftar tentang pertolongan Tuhan kepada Daud, dari daftar ini saja, sebetulnya kita tidak perlu khawatir kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagaimana Daud mengalami kebaikan Tuhan di dalam badai, ketika Daud menuliskan kitab Mazmur 34 ini, dia menghendaki supaya saudara dan saya juga mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Apa yang saudara alami? Apakah Anda merasa ada suatu ketakutan? Hari ini firman Tuhan berkata dia melepaskan kita dari ketakutan. Apakah ada di antara kita yang mengalami tekanan sehingga kita merasa sesak? Kita merasa ada sesuatu beban yang begitu berat menimpa hidup kita. Ayat ini berkata dia menyelamatkan kita dari kesesakan. Bahkan malaikat-malaikat tanpa kita sadari, tanpa kita lihat dengan mata jasmani kita, malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kita, menjagai tempat kediaman kita. Haleluya. Apakah ada di antara kita yang kekurangan hari ini? Tuhan akan mencukupkan kita. Dia mendengar doa-doa kita. Bahkan Tuhan hadir. Seperti firman Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir loh. Hari ini, saat ini juga Tuhan hadir. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau percaya kepada Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir. Tritunggal itu hadir di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Supaya kita, saudaraku, benar-benar mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang melanda. Haleluya. Nah,
Marilah kita melihat bagian yang ketiga. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, bagian yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya catatkan di sini. Yang pertama yaitu pastikan bahwa Yesus berada di dalam perahu kehidupan kita saat ini. Di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, pastikan bahwa ada Yesus di situ. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, ada di dalam keluarga kita? Hal yang sederhana yang dapat kita lakukan oleh orang-orang yang percaya untuk memastikan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, lihatlah, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Artinya kita menyambut Tuhan. Seperti firman Tuhan juga yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-17, 18, saya bacakan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Maukah kita membuka pintu hati kita untuk Dia hadir di dalam setiap hidup kita? Jadi bagian yang pertama adalah pastikan bahwa Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, percayai Dia, akui Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Atas hidup kita, pribadi kita, atas rumah tangga kita, bahkan atas apa yang kita kerjakan, kita akui Dia, bahwa Dia berdaulat. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan berdaulat, berarti Tuhan yang memiliki segalanya. Dia berkuasa atas hidup kita, Dia berkuasa atas rumah tangga kita, Dia berkuasa atas pekerjaan kita. Puji Tuhan, tidak ada satu kebahagiaan lain kecuali Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, seringkali saudara-saudara, kita tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, lakukan tugas kita. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, lakukan tugas kita. Ya, itu adalah Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, jadi sebetulnya hal yang sederhana. Mungkin sudah berkata, oh itu sudah saya lakukan. Tapi kita mau lebih lakukan lagi. Kita periksa diri kita masing-masing. Adakah yang belum kita lakukan? Apa yang menjadi tugas-tugas kita? Nah, kemudian berikutnya, yang keempat, jika kita tidak sanggup melakukannya, jangan lupa kita berseru kepada Yesus. Sama seperti murid-murid, ketika mereka tidak lagi berdaya menghadapi gelombang taufan yang begitu dahsyat, saudara, maka mereka berseru kepada Yesus. Berseru kepada Yesus adalah sesuatu yang diperintahkan juga oleh firman Tuhan. Berserulah kepadanya, Dia akan mendengar, Dia akan menjawab doa kita, saudaraku. Nah, karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Kemudian, bagian yang terakhir, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap hari Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Bahkan mungkin kita bisa menceritakan mulai dari hal-hal yang sederhana, yang kita rasa itu kita nikmati setiap hari. Kami sekeluarga ketika kami datang kepada Tuhan setiap pagi, selalu saya bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Mungkin sebagian orang hari baru, hari berikutnya hari baru itu adalah hari yang sudah biasa. Tapi buat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini adalah hari yang luar biasa.
engkau menjadikan hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Mulailah ceritakan dari hal-hal yang sederhana, sampai kepada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ceritakan kepada keluarga kita, pada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara melewati lembah kekelaman, melewati pergumulan, melewati badai yang begitu dahsyat di mana saudara sudah tidak lagi bisa mengatasinya, tapi di situ Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita untuk menolong kita. Amin. Mari kita akan melihat penutupnya saudara-saudara, kita akan baca kembali sebagai ayat penutup terdapat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 39. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan menyanyikan pujian kita. Kita puji Tuhan kita, Dia adalah Bapa yang setia, Dia adalah Bapa yang mulia. Kalau kita ada bersama-sama dengan Dia, maka jiwa kita menjadi tenang, kita menjadi aman di dalam Dia. Haleluya. Jiwa
sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah disampaikan pada hari ini. Apa yang diperbuat oleh Engkau terhadap murid-murid di dalam badai gelombang yang begitu dahsyat, Engkau juga sanggup melakukan bagi kami di dalam hidup kami pada saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang diterpa gelombang yang dahsyat. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, tenangkanlah gelombang, teduhkanlah hati kami Tuhan. Senangkanlah hati kami Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup berdaulat atas hidup kami. Kami akui Engkau di dalam hidup kami terima Engkau di dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini dan sedang sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan menjamah setiap hati kami, memberikan ketenangan menghadapi situasi sekarang ini, sehingga kami tidak menjadi takut yang berkelebihan. Berikan kepada kami hati yang bijaksana Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam mengarungi dunia ini dengan hikmat dari Tuhan. Kami juga berjalan dengan iman, sehingga keluarga kami diselamatkan, keluarga kami dihindarkan dari virus-virus yang berbahaya pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, semuanya ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita akan menyanyikan pujian. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. dan memperluas
Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati kita semua.